Halo, kali ini saya sedang berada di stasiun LRT Duku Atas. Pasti banyak sekali dari kalian yang bertanya-tanya, terutama warga Jabodebek, ini kapan sih kira-kira LRT ini akan beroperasi? Nah, hari ini saya berkesempatan untuk ikut uji coba LRT dari stasiun Duku Atas sampai dengan ke stasiun atau depo yang berada di Bekasi. Kira-kira butuh waktu berapa lama? Nyaman nggak ya di dalamnya? Dan gimana experience lain selama berada di LRT? Ikuti vlog saya kali ini. Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Nah, udah masuk di lantai 3 di stasiun LRT, tapi surprisingly ternyata stasiun ini adalah stasiun terintegrasi. Anda bisa terhubung dengan MRT, KRL, dan juga kereta api bandara. Nah, gimana sih bagian dalamnya dan bayarnya menggunakan apa untuk naik LRT kali ini? Yuk kita cari tahu lagi. Nah, kemudian soal pembayaran gimana sih? Dan pakai kartu apa aja? Jawabannya adalah Anda bisa menggunakan seluruh kartu pembayaran elektronik yang Anda miliki dan tinggal di-tap aja ke gate pembayaran yang satu ini. Nah, ini karena masih dalam uji coba, jadi memang gate ini belum bisa dipakai untuk saya masuk. Jadi saya harus lewat pintu yang lain. Kalau dari dalam stasiunnya sih kira-kira sama ya, seperti stasiun dari MRT. Nah, ini mirip banget. Ada toiletnya, terus toilet difabel, pos kesehatan, sampai dengan musola, ini lengkap ada di sini. Dan untuk akses naik ke atas, Anda bisa menggunakan tangga atau Anda bisa menggunakan eskalator. Nah, ini buat yang buru-buru atau mungkin yang berkebutuhan khusus nih bisa menggunakan eskalator dan juga lift yang berada di beberapa titik yang ada di stasiun LRT. Nah, ini dia kereta LRT-nya sudah datang. Mirip-mirip sama MRT sih bentukannya, tapi bedanya adalah ini adalah nanti jalan ke atas. Nah, di uji coba kali ini dari stasiun Duku Atas sampai dengan ke depo LRT Jabodebek yang ada di Bekasi. Kurang lebih jaraknya 20 km kita akan naik LRT ini dan katanya ini bisa butuh waktu hanya 30 sampai dengan 40 menit. Nah, jika dilihat dari panjangnya, ini informasinya bisa menampung 1.300 lebih penumpang dalam sekali jalan. Damn. Nah, ini adalah bagian dalam dari kereta LRT, memang tidak berbeda jauh dari KRL ataupun MRT. Tapi jika dilihat yang paling mencolok adalah dari tinggi dan juga lebarnya. Ini saya tingginya 175, tapi saya bisa menyentuh bagian atap dari kereta LRT ini. Kurang lebih 2 meter saja tingginya. Dan untuk lebarnya ini juga hanya sepergangan tangan saya saja. Ini kurang lebih juga 2 meter lah mungkin ya. Untuk fasilitas lain, ini adalah tempat untuk menaruh tas bagi para penumpang. Kemudian ada juga hand grip atau pegangan tangan. Dan ada juga kursinya yang bisa memuat 4 sampai tangan 5 orang di sini. Dan lumayan empuk sih. Ini hampir sama dengan kursi yang ada di KRL ataupun MRT. Di sini juga ada kursi yang bisa digunakan untuk kaum disabilitas. Ini adalah salah satu teknologi yang diusung di moda transportasi LRT, yakni di bagian kabinnya ini tidak ada masinisnya. Jadi memang seluruh sistem yang ada di LRT ini dikendalikan oleh Communication Based Train Control yang dikendalikan di OCC atau Operation Control Center yang ada di depo LRT Jabodebek. Nah, kita akan masuk nih di bagian kabinnya. Ada kursi dari masinisnya. Nah, ini adalah tombol-tombol yang digunakan untuk mengendalikan LRT. Meskipun tidak ada masinisnya, di sini juga disediakan namanya train attendant atau istilahnya adalah pramugari atau pramugara yang biasa ada di pesawat, tapi ini ada di LRT. Fungsinya adalah mereka untuk mengendalikan kabin ini ketika dalam keadaan darurat. Nah, ini sungguh canggih sekali, tombolnya banyak banget. Tapi sayang nih, saya nggak boleh main-main di sini karena takutnya keretanya bisa jalan kapan aja. Have you ever felt
Are you listening? Damn. Yeah. 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 Nah, dalam uji coba kali ini, LRT setelah beroperasi ini akan dicuci di depo LRT Jabodebek. Nah, ini dia. Jadi, setiap kali beroperasi, setiap harinya ini akan dicuci agar bersih dan bisa dipakai keesokan harinya. Ini salah satu fungsi dari perawatan kereta LRT. Nah, saya sedang berada bersama dengan manajer PR LRT, ada Pak Kuswardoyo. Pak, gimana Pak uji coba kali ini Pak? Dari Duku Atas sampai ke Bekasi ini butuh waktu berapa menit tadi Pak? Ya, kalau kita lihat sih memang sebetulnya pada saat yang operasional itu perjalanannya lebih kurang 45 menit nih. Tapi karena saat ini kita masih dalam masa trial run, maka lebih kurang tadi kita perjalanan hampir 1 jam sampai sini. Oh, hampir 1 jam. Tapi untuk aktualisasi nantinya adalah 45 menit Pak ya? 45 menit lebih kurang. Nah, kira-kira Pak, apa yang akan diperbaiki Pak dari uji coba kali ini Pak? Kalau kemarin kan sempat ada tuh yang jarak di bagian bawah itu yang masih ada jaraknya. Tadi sudah diperbaiki atau gimana? Soal safety. Kalau terkait dengan perbaikan, itu pasti kami lakukan terus setiap saat. Artinya perbaikan itu bukan hanya pada sarana dan prasarana saja, namun juga pada kualitas pelayanan. Kita berharap agar semua pengguna jasa LRT ini bisa merasakan bahwa kami dari PT Kereta Api berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Itu saja. Oke, banyak yang nanya nih Pak soal tiket. Berapa nih Pak tarifnya Pak? Tiket kembali kepada kebijakan dari pemerintah. Oke. PT Kereta Api LRT Jabodebek hanyalah sebagai operator. Tentunya nanti Kementerian Perhubungan lah sebagai regulator yang akan menentukan berapa tarifnya. Tapi jangan lupa untuk masa launching kita ini dari tanggal 12 Juli sampai 15 Agustus kami menerapkan tarif Rp1 untuk harga terbaik. Wah, 12 Juli sampai dengan 17 Agustus Pak ya? 15 Agustus. Oh, 15 Agustus saja. Oke, berarti Rp1. Syaratnya Pak apa aja Pak? Syaratnya tentu harus rajin-rajin pantengin nih media sosialnya punya LRT. Nanti di sana kita akan taruh link pendaftaran. Masyarakat bisa mendaftar di sana. Termasuk juga masyarakat bisa menentukan keberangkatannya mau dari Duku Atas, Jatimulia ataupun Harjamukti. Tapi ingat, mereka yang nanti bisa mengikuti perjalanan adalah mereka-mereka yang sudah mendapatkan konfirmasi dari PT Kereta Api Divisi LRT Jabodebek. Oke, itu tadi syaratnya dan harus daftar dulu Pak ya. Betul, selama sekali. tanggal 12 Juli sampai 15 Agustus. Betul. Oke, Pak, saya juga penasaran nih Pak, kira-kira kapasitasnya berapa untuk sekali satu rangkaian ini Pak? Oke, kalau satu rangkaian LRT itu kita bisa menampung 1.308 penumpang. Tapi tentunya nanti pada masa uji coba terbatas kita hanya akan menyertakan lebih kurang 150 penumpang dalam uji coba tersebut. Nah, kalau normalnya berarti berapa? 1.308. 1.308. Wah, ini lumayan Pak ya untuk membantu menjadi alternatif transportasi ya Pak ya? Betul sekali. Jadi memang kita berharap nantinya LRT Jabodebek ini bisa membantu untuk memecah kemacetan di jalan raya. Bukan solusi, karena kalau solusi kembali kepada kesadaran pengguna jalan raya sendiri. Tapi saya selama berada di LRT ini nyaman Pak. Siap. Jadi nggak kalah sama MRT sama KRL. Siap. Dan lebih cepat pastinya Pak ya? Iya, tentunya seperti itu kan. Kalau naik LRT itu keunggulannya salah satunya adalah kita bisa sambil menikmati pemandangan. Karena LRT beroperasi semuanya di atas elevated. Yes. Jadi kita bisa menikmati pemandangan di kota-kota di Jakarta dan sekitarnya, gimana bangunan-bangunan yang ada, pemandangannya kita bisa nikmati. Pak, tapi kenapa sih kok lebih sempit Pak daripada MRT ya KRL Pak? Ada alasan nggak Pak? Sebetulnya kalau memang terkait dengan besarnya atau luasnya ini memang sudah dari sananya memang desainnya seperti itu. Tapi tentunya kalau kita lihat di bawah, artinya relnya ini lebih lebar jaraknya dibandingkan rel yang selama ini ada. Kalau selama ini kita lihat kereta konvensional, jarak relnya adalah 1067 cm, sementara kita menggunakan yang 1435. 1435 adalah standar rel internasional. Oke. Terima kasih Pak Kuswardoyo. Saya nanti akan coba tanggal 12 Juli Siap, nanti saya uji coba. Terima kasih Pak. Akhirnya kita sudah sampai di depo LRT Jabodebek yang berada di Bekasi.
Tadi membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam karena memang masih uji coba, dan aktualisasinya nanti atau pada saat uji coba tanggal 12 atau mungkin pada saat pengoperasionalnya ini membutuhkan waktu kurang lebih 45 menit dari Duku Atas sampai dengan ke Bekasi. Jadi gimana? Anda penasaran atau mungkin tidak sabar untuk menggunakan moda transportasi LRT kali ini? Jangan lupa tanggal 12 Juli nanti ada uji cobanya, hanya Rp1 saja. Dari Bekasi, saya Rusdi Maulana. Sampai jumpa.